Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-soliha, apa kabar anak-anak semua? Semoga solih-soliha selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bagaimana kabar anak-anak semua? Belajarnya di rumah? Semoga tetap semangat untuk belajar ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih belajar di tema 7 yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Tapi kita sudah masuk pada subtema 2 yaitu hewan di sekitarku. Baik anak-anak, supaya belajarnya lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya ditengadahkan, kita baca bismillah ya. Wahid isnain salas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silakan persiapkan bukunya. Buku tema 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kemudian anak-anak buka pada halaman 43. Nah, di situ sudah masuk di subtema 2, halaman 43 ya. Kemudian selain buku paket yang disiapkan, anak-anak juga silahkan persiapkan alat tulisnya ya. Baik anak-anakku semua, sudah disiapkan? Sekarang kalau sudah disiapkan, kita mau belajar. Perhatikan baik-baik. Anak-anak, ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup liar, kemudian ada hewan yang dipelihara manusia karena suka atau untuk diternak. Kemudian ada juga hewan liar yaitu yang mencari makan sendiri. Hewan yang dipelihara mendapat makanan dari orang yang merawatnya. Itu bedanya hewan liar dan hewan ternak. Kalau hewan liar hidup di alam liar kemudian cari makan sendiri. Tetapi kalau hewan ternak dipelihara oleh manusia dan diberi makan oleh manusia. Baik, supaya anak-anak lebih mengerti dan memahaminya, mari kita pelajari bersama tentang hewan. Karena ada banyak sekali macam-macam hewan yang ada di sekitar anak-anak ya. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang perhatikan ya. Hewan ada yang bergerak dengan kaki, sayap, perut, ataupun sirip. Nah, sekarang anak-anak akan belajar mengenai alat gerak hewan. Perhatikan ya. Berikut contohnya. Hewan yang bergerak dengan kaki atau disebut berjalan. Contohnya sapi, kambing, ataupun kerbau. Ini Bu Guru hanya memberi contoh 3 ya. Yang lain masih banyak lagi selain yang Bu Guru contohkan ya. Kemudian ada juga hewan yang bergerak dengan sayap, yaitu dengan cara terbang. Contohnya ada burung, kupu-kupu, ada lebah, ada juga capung ya. Kemudian kelelawar. Nah, itu contoh-contoh hewan yang bergerak menggunakan sayap. Kemudian ada juga hewan yang bergerak dengan perut atau biasa kita sebut melata. Contohnya ular, cacing, ataupun komodo. Nah, ketiga hewan ini bergerak menggunakan perutnya. Kemudian yang terakhir yaitu hewan yang bergerak dengan sirip atau berenang. Nah, ini macam-macam ikan ya nak yang bergerak dengan sirip itu ada ikan paus, ada ikan lumba-lumba ataupun hiu. Ada juga maksud Bu Guru ada juga ikan yang hidup di air tawar ataupun air laut. Nah, yang Bu Guru contohkan ini hewan-hewan yang hidup di air laut ya. Ada ikan paus, lumba-lumba ataupun hiu. Kemudian yang hidup di air tawar bisa ikan nila, kemudian ikan lele dan ikan bawal ataupun gurame. Itu juga bergerak menggunakan sirip dan mereka hidup di air tawar. Mengerti ya nak untuk cara hidup hewan ya? Ada yang dengan cara bergeraknya ada yang dengan kaki, dengan sayap, dengan perut ataupun dengan sirip. Baik anak-anak, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 45. Di situ ada bacaan judulnya Pak Kirno Peternak Sapi. Mari kita baca bersama ya. Pak Kirno beternak sapi. Pak Kirno rajin memberi makan sapi. Sapi Pak Kirno sehat-sehat.
sapi Pak Kirno banyak menghasilkan susu. Susu dijual Pak Kirno ke pasar. Pak Kirno senang mendapat uang. Kita sudah baca bacaannya, sekarang coba mari kita mengerjakan latihan soal yang ada di bawahnya. Anak-anak siapkan pensilnya ya. Mari kita baca perintahnya, Nak. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul cerita di samping? Masih ingat ya? Judulnya apa, Nak? Pak Kirno peternak sapi. Silahkan ditulis. Sudah. Selanjutnya nomor 2, mari dibaca. Untuk apa Pak Kirno beternak sapi? Untuk menghasilkan susu sapi. Kemudian, kemana Pak Kirno menjual susu? Kemana, Nak? Ke pasar. Yang terakhir, mengapa Pak Kirno merasa senang? Ada yang tahu kenapa Pak Kirno merasa senang? Pak Kirno mendapat uang dari hasil penjualan susu ya. Seperti itu untuk halaman 45. Nanti kalau ada yang ketinggalan menuliskan jawaban bisa diulang lagi ya. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai aturan di kebun binatang. Nah, anak-anak sudah pernah ya ke kebun binatang? Ada yang sudah pernah ke kebun binatang? Kalau kebun binatang yang biasa kita kunjungi yang ada di daerah Jogja yaitu kebun binatang Gembira Loka atau Gembira Loka Zoo. Nah, sekarang ada pun beberapa aturan yang harus kita taati ketika kita sedang mengunjungi kebun binatang. Yang pertama yaitu dilarang buang sampah sembarangan. Nah, buang sampah sembarangan ini tidak hanya di kebun binatang ya, Nak. Dimanapun ketika anak-anak bepergian, bahkan di rumah pun tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, tidak boleh memberi makan hewan. Nah, ada kan, Nak, biasanya beberapa pengunjung itu yang bawa snack ataupun cemilan dari rumah. Tahu-tahu dilempar ke hewannya yang sedang ada di kebun binatang, yang sedang dikandangkan. Itu tidak boleh ya, karena belum tentu makanan yang kita bawa ini cocok dan pas untuk binatang itu. Nanti jangan sampai ketika kita asal melemparkan atau memberi makanan pada hewan itu malah membuat hewannya menjadi sakit. Maka dari itu kita tidak boleh memberi makan hewan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengganggu hewan. Nah, ketika anak-anak datang ke kebun binatang kemudian malah jahil sama hewannya, nanti hewannya merasa terganggu, tidak nyaman ya. Nanti bisa menyerang kita kalau kita mengganggu hewan itu, apalagi kalau hewan itu termasuk hewan buas. Nah, sangat berbahaya ya, seperti yang Bu Aini contohkan di gambar ini. Ini hewan buasnya ada singa, kemudian ada ular. Nah, ini kalau kita ganggu akan berbahaya ya. Meskipun hewannya tidak buas, kita juga tidak boleh mengganggunya. Kita harus menjaga hewan itu supaya hidup dengan nyaman. Kemudian yang keempat, dilarang memasukkan tangan ke dalam kandang. Nah, ini tidak boleh anak-anak karena sangat berbahaya. Ketika anak-anak asal menjulurkan tangan, bahkan memasukkan tangan ke dalam kandang, ketika di situ ada hewan buas, misalnya ular, nah nanti anak-anak bisa kena racunnya ular, kena bisanya ular, atau ke kandang singa, anak-anak coba masukkan tangan, nah itu sangat berbahaya, nanti kita bisa dimakan tangannya sama singa. Wow, seperti itu ya, karena singa termasuk binatang buas, sangat berbahaya ya. Dan yang terakhir, dilarang melemparkan apapun itu pada hewan ya, Nak, tidak boleh. Entah itu anak-anak melemparkan makanan atau melemparkan mainan dan segala macamnya ya. Sampah juga tidak boleh dilemparkan pada hewan ya. Baik, selanjutnya. Nah, kita akan belajar mengenai hewan peliharaan ya, hewan peliharaan dan cara merawatnya. Perhatikan baik-baik. Merawat hewan dengan baik adalah caranya sebagai berikut. Yang pertama,
memberi makan dan minum yang cukup. Kemudian yang kedua, memeriksa kesehatannya. Dan yang ketiga, membersihkan kandang dengan teratur. Bila tidak dirawat, hewan menjadi sakit. Bisa saja hewan sakit menularkan penyakit, kita pun jadi ikut sakit. Sebelumnya Bu Aini tanya, anak-anak di sini ada tidak yang punya hewan peliharaan di rumah? Nah, kalau anak-anak punya hewan peliharaan di rumah, anak-anak harus bertanggung jawab bahwa itu anak-anak yang harus merawatnya. Tapi nanti jika anak-anak merasa kesulitan, baru anak-anak boleh minta tolong bantuan kepada orang dewasa, boleh orang tua ataupun kakak. Tapi dengan cara anak-anak memelihara binatang ataupun hewan peliharaan, itu juga bisa melatih rasa tanggung jawabnya anak-anak. Tapi ketika anak-anak memelihara hewan peliharaan, harus dirawat ya, itu tadi caranya, memberi makan dan minum yang cukup. Jangan dibiarkan, yang penting tak kandangin kok Bu Guru, itu kucingnya diem-diem aja tak kandangin. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Di kandang itu harus dirawat, diberi makan dan minum yang cukup. Kemudian ketika hewannya buang air besar, nah kita juga harus membersihkan kandangnya ya. Kalau hewannya kotoran banyak, nanti ketika kotorannya menumpuk, anak-anak tidak mau bersihkan, nanti malah hewannya menjadi sakit. Nah, kalau hewannya sampai sakit, bisa saja loh sakitnya hewan nanti itu penyakitnya menularkan kepada kita yang memelihara. Seperti itu ya, yaitu membersihkan kandang. Jika sampai hewannya sakit, juga harus segera diperiksakan ya, diperiksakan ke dokter hewan. Sekarang anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 60. Berilah tanda centang pada sikap terpuji. Bila aku memelihara hewan, aku akan melakukan tindakan berikut. Yang pertama, merawat dengan sebaik-baiknya. Tindakan terpuji, tindakan benar atau salah? Tindakan benar ya. Silakan diberi tanda centang. Kemudian yang kedua, cukup membelai-belai hewan peliharaan. Anak-anak setiap hari hewannya hanya dibelai saja, tidak diberi makan, tidak diberi minum, kotorannya tidak dibersihkan. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh ya, jadi tidak dicentang. Kemudian nomor 3, ikut membersihkan kotoran hewan peliharaan. Ya, ini merupakan sikap terpuji ya. Anak-anak juga harus belajar bagaimana cara membersihkan kotoran hewan peliharaan itu. Kemudian yang keempat, meminta ibu dan ayah merawat hewan peliharaan. Boleh tidak? Tidak ya, karena itu kalau anak-anak sudah pengen memelihara, anak-anak juga harus bertanggung jawab bahwa itu hewan peliharaanku, aku yang harus merawatnya. Tetapi jika hewannya sampai sakit ataupun anak-anak merasa kesulitan, baru boleh minta bantuan kepada orang yang lebih dewasa ataupun orang tuanya anak-anak. Kemudian yang terakhir, melempar-lemparkan hewan peliharaan ke udara. Boleh tidak nak? Hewannya kucing, wah dilempar sampai kucingnya ketakutan, itu tidak boleh ya. Itu sama saja dengan menyiksa hewan. Sudah untuk halaman 60. Selanjutnya halaman 51. Sekarang anak-anak akan belajar mengenai penggunaan tanda koma. Sebelumnya anak-anak ada yang sudah tahu tanda koma itu seperti apa? Nah, tanda koma itu beda ya nak dengan tanda titik ya. Ada ke bawahnya agak lebih panjang. Kalau tanda titik hanya bulat. Tapi kalau tanda koma bulat dan ada panjang di bawahnya, itu disebut tanda koma. Kemudian tanda koma ini digunakan untuk apa ya Bu? Perhatikan. Tanda koma memisahkan penyebutan beberapa kata. Kemudian tanda koma digunakan sebelum kata dan serta atau. Perhatikan contoh berikut. Raka, Viko, Heri, dan Arga pergi ke kebun binatang titik. Nah, di situ ada nama 4 anak ya nak. Ada Raka, Viko, Heri, dan Arga.
Nah, setelah kata Raka itu juga diberi koma. Raka, koma, Viko, koma, Heri, koma, dan Arga. Nah, itu penggunaan tanda komanya. Kemudian yang kedua itu contohnya alat bergerak hewan ada yang berupa kaki, sayap, sirip, ataupun perut. Nah, ini juga tanda komanya digunakan setelah kata kaki, sayap, sirip. Jangan lupa di akhir kalimat juga tetap digunakan tanda titik. Mengerti nak untuk penggunaan tanda koma? Penggunaan tanda koma itu tadi digunakan sebelum kata dan, serta, atau nama anak-anak yang banyak. Misalnya Vina, Lila, Ana, dan Farah sedang bermain di taman. Nah, itu nama anak-anak itu. Kemudian sebelum kata dan juga diberi tanda koma. Seperti itu untuk penggunaan tanda koma. Supaya anak-anak lebih memahaminya, sekarang mengerjakan latihan soal yang masih ada di halaman 51 ini mengenai pemberian tanda koma pada kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Perhatikan ya. Sita, Rina, dan Desi sedang membuat nasi goreng. Kira-kira tanda komanya di mana saja, nak? Perhatikan. Sita, koma, Rina, koma, dan Desi sedang membuat nasi goreng. Diberi tanda titik. Kemudian nomor 2, kalau anak-anak tidak usah ditulis lagi seperti Bu Aini ya, anak-anak langsung diberi tanda koma saja pada soalnya ya, supaya lebih cepat. Kemudian nomor 2, kura-kura, ular kadal, dan komodo adalah hewan reptil. Seperti ini tanda komanya kura-kura, koma, ular, koma, kadal, koma, dan komodo adalah hewan reptil. Ketiga, pengunjung dapat berfoto dengan gajah, unta, penguin, atau ular. Nah, penggunaan tanda komanya pada kata gajah, setelah kata unta, setelah kata penguin, dan sebelum kata atau. Yang keempat, pada hari Selasa, Kamis, atau Sabtu, kandang anak hewan dibersihkan. Pada hari Selasa, koma, Kamis, koma, atau Sabtu, kandang anak hewan dibersihkan. Terakhir, nomor 5, burung, kupu-kupu, dan kelelawar adalah contoh hewan yang dapat terbang karena memiliki sayap ya. Burung, koma, kupu-kupu, koma, dan kelelawar adalah contoh hewan yang dapat terbang. Mudah kan nak untuk penggunaan tanda? Anak-anak bisa ya? Baik. Sekarang kita akan belajar mengenai tempat hidup hewan. Karena macam-macam ya nak. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang di air, serta ada hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Berikut Bu Guru berikan contoh hewan yang dapat hidup di darat. Contohnya apa yang pertama? Oh, ternyata ada kucing, kemudian ada zebra, dan yang terakhir ayam. Dan masih banyak lagi binatang yang bisa hidup di darat ya nak. Bu Guru hanya contohkan 3 saja. Kemudian hewan yang dapat hidup di air. Apa saja yuk? Ada ikan, di sini Bu Guru contohkan ikan lumba-lumba. Kemudian ada cumi-cumi ataupun gurita. Dan yang terakhir kuda laut. Nah, ini contoh-contoh hewan yang bisa hidup di air. Nah, sekarang ada loh nak hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Apa ya contohnya ya? Kura-kura. Kemudian buaya. Dan yang terakhir katak. Sekarang Bu Guru jelaskan nak. Misalnya hewan yang hidup di darat, kucing, zebra, ayam. Nah, dia bisa tidak nak kalau tiba-tiba harus hidup di air, harus bermain dengan air, harus berenang seperti itu? Bisa tidak? Tidak bisa ya, karena mereka hewan yang harus hidup di darat. Alat pernafasannya pun hanya bisa digunakan ketika dia bernafas di darat. Di dalam air tidak bisa. Sama seperti halnya dengan
ikan lumba-lumba, gurita, ataupun kuda laut, ketika dia ditaruh di darat, dia tidak ada air, nah dia nanti kehabisan oksigen, nanti lama-lama bisa mati. Beda halnya dengan hewan yang bisa hidup di darat dan di air, ada kura-kura, buaya, dan katak. Ini mereka bisa bermain dan bernapas di air, kemudian mereka juga bisa bermain-main dan hidup di daratan. Seperti itu untuk tempat hidup hewan, ada hewan yang hidup di darat, air, serta di darat dan di air. Sekarang anak-anak akan belajar mengenai cara hidup hewan dengan cara mengerjakan latihan soal ada di halaman 56 ya nak. Mari kita baca perintahnya. Berilah warna bagian atas kartu hewan berikut. Nah, anak-anak bisa menggunakan pensil warna ataupun krayon ya. Kemudian warna merah untuk hewan darat, warna biru untuk hewan air, warna hijau untuk hewan yang hidup di darat dan di air. Yang pertama ada hewan apa itu nak? Kucing, miau miau. Kucing hidup di mana nak? Kucing hidup di darat, maka kita beri warna merah. Silahkan diberi warna. Yang kedua ada burung, cuit 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 cuit. Nah, burung hidup di mana nak? Burung hidup di darat. Beri warna merah. Kemudian ada penguin. Penguin hidup di mana? Penguin ini bisa hidup di darat dan di air. Dia bisa berenang di air, kemudian dia juga bisa bermain-main di darat. Yang keempat ada udang. Udang di mana nak? Udang hidup di air, diberi warna biru. Sudah ya, 4 nomor selesai. Sekarang kita lanjut. Di situ ada cumi-cumi dan gurita atau gurita. Hidup di mana? Hidup di air, beri warna biru. Kemudian ada orang utan ataupun gorila, hidup di mana? Hidup di darat, beri warna merah. Kemudian ada zebra, warna hitam putih, hidup di mana zebra? Hidup di darat, beri warna merah lagi. Kemudian ada katak, kita tadi sudah bahas sebelumnya. Katak itu hewan yang bisa hidup di mana? Di darat dan di air, beri warna hijau. 56, sekarang ada hewan kura-kura. Wah, tadi juga sudah kita bahas. Ayo, ada yang masih ingat? Kura-kura itu hidup di mana? Kura-kura adalah hewan yang bisa hidup di darat ataupun di air. Sama ya, buaya juga bisa hidup di darat ataupun di air. Ayam betina hidup di mana? Ayam hidup di darat. Dan terakhir ada gajah. Wah, gajahnya lucu sekali ya. Gajah hidup di darat. Pinter loh, semuanya sudah bisa ya. Nanti kalau ada yang pas mewarnai anak-anak tertinggal, boleh diulangi lagi ya. Mudah kan? Ini bisa dikerjakan sendiri ya. Sekarang anak-anak silahkan buka bukunya halaman 78. Kita akan belajar mengenai bilangan mana yang lebih ataupun yang kurang. Masih disiapkan ya pensilnya? Masih ada pensil dan penghapusnya ya? Baca perintahnya. Isilah titik-titik dengan kata lebih dari ataupun kurang dari. Yang pertama, 97 titik-titik dari 66. Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari, pinter. Sekarang kedua, 86 titik-titik 68. Lebih atau kurang? Lebih dari, pinter. 75 titik-titik 73. Lebih dari juga. Wah, sama ya 3 nomor. Sekarang 74 65. Lebih dari. Terakhir 99 dengan 91. Berapa nak? Lebih dari. Ternyata semua jawabannya lebih dari ya. Oke nak, sudah. Sekarang
Kita lanjut yang nomor 3. Bacalah perintahnya ya. Urutkan bilangan berikut ini mulai dari yang terkecil. Sekarang ada angka 57, 87, 67, 77, 97. Nah, mana yang terkecil, Nak? Dimulai dari 57. Nah, supaya anak-anak muda angka 57 dicoret terus ditulis ya. Supaya tahu, oh ini ternyata sudah aku tulis, oh ini juga ternyata sudah aku tulis. Seperti itu caranya ya. Tulis, coret, tulis, coret. 57 sudah, kemudian berapa lagi ya? 67. Tulis, kemudian coret lagi 67. Kemudian 77. Tulis lagi 77, kemudian dicoret. Dan ya, kemudian setelah 77 87. Terakhir 97. Nah, sekarang sudah urut dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya ada angka 65, 55, 67, 91, dan 87. Yang terkecil yaitu dimulai dari 55. Pinter, tulis, coret. Setelah itu 65, tulis lagi, coret lagi. Kemudian 67, 87, dan terakhir 91. Nah, sudah ya untuk nomor 3. Sekarang kita lanjut tentang mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Kalau tadi anak-anak memulai dari yang terkecil, sekarang kita belajar dengan mulai dari yang terbesar. Diurutkannya dari yang terbesar ya. Sama caranya. Kita cari bilangan terbesar dulu, kemudian ditulis dan dicoret. Mana? 95. Kemudian 78, tulis, coret. 77, 61, dan yang paling kecil 56. Kemudian yang kedua ada 64, 72, 67, 93, dan 87. Yang terbesar adalah 93. Kemudian 87. Selanjutnya 72, tulis, coret. 67, dan yang terakhir 64. Baik, alhamdulillah selesai pembelajaran pada hari ini. Sebelum Bu Guru tutup, mari kita simpulkan hari ini anak-anak sudah belajar apa saja. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang ada hewan peliharaan ataupun hewan liar. Hewan peliharaan itu yang dipelihara dan diberi makan manusia, biasanya untuk diternakkan. Tetapi kalau hewan liar itu hidup di alam bebas dan mencari makan sendiri. Kemudian ada juga alat gerak hewan, yaitu dengan kaki, yaitu dengan cara berjalan, kemudian sayap dengan cara terbang, perut yaitu melata, sirip yaitu dengan berenang. Contohnya juga sudah ya, tadi hewan yang berjalan itu ada kambing, sapi, dan kuda. Kemudian yang terbang ada kupu-kupu, lebah, ataupun kelelawar. Yang merayap ataupun melata ada ular, cacing, atau buaya, dan komodo. Kemudian yang berenang ada ikan, ada gurita, kemudian ada kuda laut. Selain itu, tadi anak-anak juga sudah belajar mengenai tempat hidup hewan ya. Ada hewan yang hidup di darat, kemudian di air, serta di darat dan di air. Apa tadi Nak contoh hewan yang hidup di darat? Ada kucing, kambing, kuda, sapi. Kemudian masih banyak lagi ya. Ada hewan yang hidup di air, ada juga air tawar ataupun air asin. Tadi contohnya bisa udang, ikan, kemudian ada ikan lele, nila, gurame, kemudian yang hidup di air laut ataupun air asin, lumba-lumba, ikan hiu. Nah, itu beberapa yang hidup di air laut. Kemudian hewan yang hidup di darat dan di air apa saja Nak? Tadi dicontohkan ada kura-kura, kemudian ada kata. Anak-anak juga sudah belajar mengenai hewan yang jinak dan yang buas.
Hewan yang jinak itu apa saja, Nak? Hewan yang jinak itu bisa dipelihara ya, misalnya kucing, kelinci, burung, ataupun ayam. Nah, kalau hewan buas ini yang berbahaya ya, misalkan ular, singa, harimau, ataupun macan ya. Kemudian hewan itu juga bisa loh, Nak, dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan sumber makanan, minuman, ataupun tenaganya. Kalau sapi itu biasa dimanfaatkan susunya ya, susu sapi ataupun daging sapi. Kalau yang dimanfaatkan tenaganya itu bisa kuda dimanfaatkan tenaganya. Kemudian tadi juga sudah belajar tentang aturan yang ada di kebun binatang, antara lain yaitu dilarang membuang sampah sembarangan, kemudian dilarang memberi makan sembarangan, dilarang memasukkan tangan ke kandang ataupun mengganggu dan menyakiti hewan. Kemudian tadi juga sudah belajar tentang cara merawat hewan, cara diberi makan dan minum, dibersihkan kotorannya dan dibawa ke klinik atau ke rumah sakit atau diperiksakan jika hewan itu sakit. Tadi juga sudah belajar mengenai penggunaan tanda koma, yaitu tanda koma digunakan pada saat tanda koma digunakan sebelum kata dan, serta, atau. Tadi juga sudah dijelaskan untuk contohnya. Kemudian tadi juga sudah mengerjakan latihan soal mengenai tanda komanya ya. Dan berhitung ataupun matematika, anak-anak tadi juga sudah belajar mengenai mana bilangan yang lebih banyak ataupun lebih sedikit ataupun kurang dari, dan sudah juga mengurutkan bilangan dari bilangan terbesar atau terkecil ke terbesar. Seperti itu anak-anak hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya semua ya. Sebelum Bu Guru akhiri, mari kita baca hamdalah dulu. Tangannya ditengadahkan. Wahid, Isnain, Salas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih solih-solihah, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, anak-anak bisa menanyakan ke Ibu Guru ya. Terima kasih anak-anak. Pesan Bu Guru, tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Makan minum yang teratur, kurangi main-main di luar, anak-anak tetap di rumah saja. Terpaksanya keluar harus sering cuci tangan dan memakai masker. Salam dari Bu Guru, semoga anak-anak semuanya sehat. Salam untuk ayah bunda juga ya. Terima kasih solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.